وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Akhwatil muslimat, pemirsa Markazuna TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan Al-Fiqhul Muyassar sampai pada bab yang ke-9 dari kitab At-Taharah. Al-babu tasi'u fin najasati wa kaifiyati tathhiriha wa fihi masailu. Al-babu tasi'u, bab yang ke-9, fin najasati, yaitu tentang najis-najis, wa kaifiyati, dan tata cara tathhiriha, mensucikannya. Wa fihi masailu, dan padanya ada permasalahan-permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifun najasati wa naw'aha. Permasalahan yang pertama adalah ta'rifu, definisi dari najasah, najis, wa naw'aha, dan dua jenis dari najis. An-najasatu hiya kullu 'ainin mustaqdharatin amara syari'u bijtinabiha. Najis adalah segala bentuk dan rupa yang kotor, amar syari'u, yang diperintahkan oleh syari' Allah Subhanahu wa taala, bijtinabiha, untuk dijauhi. Wahia naw'an, dan ia ada dua jenis. Al-awwalu najasatun 'ainiyatun aw haqiqiyatun. Yang pertama adalah najis ainiyah, yang ada rupa dan bentuknya, aw haqiqiyah, atau najis disebut juga najis yang hakiki. Wahia allati la tathuru bihalin li'anna 'ainaha najisatun, yaitu yang la tathuru, tidak suci bihalin, tidak suci secara langsung, li'anna 'ainaha, karena ainnya, bentuk rupanya adalah najis. Karausil himari, seperti kotoran keledai, waddami, dan darah, wal bauli, dan air kencing. As-tsani, jenis yang kedua dari najis adalah najasatun hukmiyatun, najis yang hukmi. Wahia, ia adalah amrun i'tibari yaqumu bil a'dha'i, perkara yang i'tibari, yang dianggap atau dihukumi sebagai najis, yaqumu bil a'dha'i, yang menimpa anggota tubuh. Wa yamna'u min sihhati salati, dan menghalangi dari sahnya salat. Wa yashmalul hadatsal asghara alladhi yazulu bil wudu'i kal gha'iti, yang mencakup, meliputi hadas kecil yang yazulu bil wudu'i, yang bisa hilang dengan berwudu, kal gha'iti, seperti buang air besar. Wal hadatsal akbara alladhi yazulu bil ghusli kal janabati, dan mencakup juga hadas besar yang hilang dengan mandi seperti junub. Wal aslu alladhi tuzalu bihi najasatu huwal ma'u, dan asal, bentuk asli dari yang tuzalu bihi najasatu, yang dihilangkan dengannya najis, adalah air. Fahuwal aslu fit tathhiri, air adalah bentuk asal dalam bersuci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan ia menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengannya, dengan air tersebut. Wahia ala salasati aqsamin, dan najis itu ada 3 bagian. Najasatun mughalladhatun, najis yang berat. Wahia najasatul kalbi wa ma tawallada minhu, yaitu najisnya anjing dan apa yang dilahirkan darinya, diturunkan darinya. Najasatun mukhaffafatun, bagian kedua adalah najis yang ringan. Wahia najasatu baulil ghulamil ladzi lam yakulit ta'amah, yaitu najis air kencing gulam, anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan.
Najasatun mutawassitatun, najis yang sedang atau pertengahan. Wahya baqiyatun najasati, adalah najis-najis yang lainnya dari dua najis di atas. Kal bauli, seperti air kencing, wal ghaiti, dan air kotoran, wal maitati, dan maitah, bangkai. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan kedua, al-asya'u allati qamat dalilu ala najasatiha, adalah hal-hal atau apa-apa yang qamat dalilu, yang datang dalil menjelaskan bahwasanya tentang kenajisannya. Al-awwalu baulul adami wa 'adiratuhu wa qai'uhu. Baulul adami, yang pertama adalah air kencing anak Adam, wa 'adiratuhu, dan kotorannya, wa qai'uhu, dan muntahnya. Illa baulu sabiyyi alladhi lam ya'kulit ta'ama, kecuali air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Fayaktafi birashihi, maka cukup dengan memercikan air kepadanya. Li hadisi Ummi Qais binti Muhsan, berdasarkan hadis Ummu Qais binti Muhsan, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillahi, bahwasanya ia datang dengan membawa anaknya yang kecil, lam ya'kulit ta'am, anak tersebut belum mengkonsumsi makanan, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hajrihi, fi hijrihi, maka Rasulullah mendudukkan anak kecil tersebut di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, dan anak itu buang air kecil di atas pakaian Nabi. Fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu, maka beliau meminta untuk dibawakan air. Fanadhahu, dan beliau memercikan air di bagian pakaiannya yang terkena air kencing anak tersebut. Walam yaghsilhu, sedangkan beliau tidak mencucinya. Amma baulul ghulami alladhi ya'kulu ta'ama, sedangkan air kencing anak laki-laki yang sudah makan makanan. Wa kadza baulul jariyati, dan demikian juga air kencing anak wanita. Fa innahu yusalu ka baulil kabiri, maka ia harus dicuci sebagaimana air kencing orang dewasa. As-tsani ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kuli. Ad-damul masfuh, darah yang mengalir, minal hayawani, dari hewan yang al-ma'kuli, yang boleh untuk dimakan. Amma ad-damul ladzi yabqa fil lahmi wal uruqi, sedangkan darah yang yabqa, tersisa, fil lahmi, pada daging, wal uruqi, dan otot, fa innahu tahirun, maka ia suci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yunsabbu, darah yang najis itu adalah darah yang yuhraqu wa yunsabbu, yang mengalir. As-salisu baulun wa rawsu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahmi kal hirri wal fa'ri. Yang ketiga adalah air kencing, waraus, dan kotoran, kulli hayawanin, semua hewan, ghairi ma'kulil lahmi, yang tidak dimakan dagingnya, kal hirri, seperti kucing, wal fa'ri, dan tikus. Ar-rabi'u al-maitatu, yang keempat adalah bangkai. Wahia ma tahat fa'an fihi min ghairi zakatin syar'iyyatin, adalah yang mati karena tercekik, min ghairi zakatin, tanpa melalui sembelihan yang syar'i, berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ayyakuna maitah, kecuali maitah, mayit atau bangkai. Wa yustasna min dzalika maitatus samaki, dan dikecualikan dari bangkai yang najis tersebut adalah bangkai ikan. Wal jaradi, dan bangkai belalang. Wa mala nafasun lahu sa'ilah, dan apa yang wa mala nafasa lahu sa'ilatan, dan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Fa innaha tahiratun, maka ia suci, bangkai tersebut suci.
Al-khamisu al-madhiyu. Yang kelima adalah madhi, wa huwa ma'un abyadu raqiqun lazijun. Air yang warnanya putih, raqiqun tipis, lazijun lengket, yakhruju 'indal mula'abati aw tadhakkuril jima'i, yang keluar ketika seseorang sedang bersenda gurau dengan istrinya, aw tadhakkuri jima', atau ia sedang mengingat al-jima'. La bisyahwatin, tidak disertai syahwat, wala dafqin, dan tidak juga memancar, wala ya'qubuhu futurun, dan tidak datang setelah keluarnya itu rasa lemas, wa rubbama la yuhissu bi khurujihi, bisa jadi seseorang tidak merasakan keluarnya madhi. Wa huwa najisun, madhi itu najis, liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kepada Ali bin Abi Thalib, tawadda waghsil zakaraka, berwudulah dan cucilah zakarmu, yakni minal madhi, dari, maksudnya cucilah dari madhi. Walam yu'mar fihi bil ghusli, Ali bin Abi Thalib tidak diperintahkan untuk mencuci, untuk mandi dari madhi, takhfifan, sebagai bentuk keringanan, wa raf'an lil haraji, dan mengangkat atau menghilangkan kesusahan, li'annahu mimma yashuqqul ihtirazu minhu, karena madhi tersebut adalah dari yang sulit dihindari, hal-hal yang sulit dihindari. As-sadisu al-wadiyu, wadi, wa huwa ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal bauli. Wadi adalah air yang putih, sakhin, hangat, yang keluar setelah buang air kecil. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau wa la yaghtasilu. Siapa yang ditimpa wadi, fa innahu, maka hendaklah ia mencuci zakarnya, wa yatawaddau, dan berwudu, wa la yaghtasilu, dan tidak harus mandi. As-sabi'u damul haidhi, yang ketujuh adalah darah haid, kama fi hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, qalat, ia berkata, ja'at imra'atun ila nabiyyi, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan ia berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi, kaifa tasna'u? Seseorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid, kaifa tasna'u, apa yang harus ia perbuat? Faqala, maka Nabi berkata, tahuttuhu, hendaklah ia, tahuttuhu ini mengeriknya dengan benda-benda kayu atau batu dan lain sebagainya, summa taqrusuhu bil ma'i, kemudian taqrusuhu, hendaklah ia mengeriknya dengan jari atau lain sebagainya, memijatnya, bil ma'i, dengan menggunakan air, summa tandahuhu, kemudian ia percikan, lalu ia keringkan, summa tusalli fihi, kemudian ia salat dengan pakaian tersebut. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga adalah kaifiyatu tathirin najasati, tata cara mensucikan najis. Al-awwalu, idza kanatin najasatu fil ardi wal makani, jika saja najis tersebut berada pada ard, bumi, atau makan, atau tempat, fahadhihi yakfi fi tathhiriha waslatan wahidatan, cukup dalam mensucikannya dengan satu kali cucian, tudhibu bi'ainin najasati, yang menghilangkan rupa atau bentuk najis tersebut, wa yusabbu 'alaiha al-ma'u marratan wahidatan, dan dituangkan padanya air marrah wahidah, satu kali tuangan, li amrihi, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisabbil ma'i, untuk menuangkan air, ala baulil a'rabiyyi, pada air kencing orang Arab pedalaman, alladzi bala fil masjidi, yang buang air kecil di dalam masjid. As-tsani, idza kanatin najasatu ala ghairil ardi, jika saja najis itu berada pada selain bumi, ka'an takuna fi thawbi aw fil ina'i, sebagaimana ia berada pada pakaian atau tempayan atau wadah, fa
fa in kanat min kalbin walagha fil ina'i fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin ihdahunna biturabi. In kanat, jika saja najis tersebut berasal dari kalb, anjing, walagha fil ina'i, yang walagha menjilat fil ina'i pada tempayan atau wadah, fala budda, maka diharuskan min ghaslihi untuk mencucinya sab'a ghasalatin 7 kali cucian, ihdahunna salah satu cucian tersebut biturabi menggunakan tanah atau debu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturabi. Jika anjing menjilat fi ina'i ahadikum pada tempayan atau pada wadah yang dimiliki salah satu dari kalian, falyaghsilhu, maka hendaklah ia mencucinya sab'an 7 kali cucian. Ulahunna, cucian yang pertama, biturabi, dengan tanah atau debu. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kasiyabi wal furushi. Hukum ini umum, amun fil ina'i, mencakup ina, wadah, wa ghairihi, dan selain wadah, kasyabi, seperti pakaian-pakaian, wal furushi, dan kasur-kasur. Amma najasatul khinziri, sedangkan najisnya babi, fasahihu annaha kasairin najasati yakfi ghusluha marratan wahidatan. Sedangkan najisnya babi, fasahihu, yang benar adalah bahwasanya ia kasairin najasati, seperti najis-najis yang lain, keseluruhan najis yang lain, yakfi ghusluha, cukup dengan mencucinya marratan wahidatan, 1 kali saja, tuzhibu bi'ainin najasati, yang menghilangkan bentuk rupa najis tersebut, wala yashtaritu ghusluha ba'da marrat, wala yashtaritu ghusluha sab'a marratin, tidak disyaratkan untuk mencucinya sebanyak 7 kali. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal gha'iti waddami wa nahwiha, sedangkan jika saja najis itu berupa air kencing, wal gha'iti, dan kotoran, waddami, dan darah yang mengalir, dan wa nahwiha, dan yang sepertinya, fa innaha tughsalu bil ma'i, maka sesungguhnya ia dicuci dengan menggunakan air, ma'al farki, dengan disertai kerikan, wal asri, dan perasan, hatta tadhhaba wa tazula, hingga ia pergi dan hilang, wala yabqa laha asarun, dan padanya tidak meninggalkan bekas, wa yakfi fi ghusliha marratan wahidatan, cukup dalam mencucinya 1 kali saja. Wa yakfi fi tathhiri baulil ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'ama an-nadhu, maka dan cukup dalam mensucikan baulil ghulami, air kencing anak laki-laki, alladhi, yang lam ya'kuli, yang belum mengkonsumsi, atau ama, makanan, yaitu dengan an-nadhu, dengan nadah, wa huwa rashuhu bil ma'i, maksudnya adalah memercikan padanya air, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil ghulami, dicuci dari bekas kencing anak perempuan dan dipercikan air dari bekas kencing anak laki-laki, maksudnya anak laki-laki yang belum makan makanan. Wali hadisi Ummi Qais binti Muhsan al-Mutaqaddami, berdasarkan hadis Ummu Qais binti Muhsan yang telah disebutkan terdahulu. Amma jildul maitati ma'kulatil lahmi, sedangkan kulit bangkai hewan ma'kulatil lahmi yang boleh dimakan, fa innahu yutahharu bid-dibaghi, sesungguhnya ia disucikan atau yathuru, suci dengan disamak. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura, ihabin, kulit hewan manapun yang dubigha, yang disamak, faqad tahura, maka ia telah menjadi suci. Wadamul haidhi
taghsiluhu al-mar'atu min thawbiha bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Sedangkan darah haid, maka seorang wanita mencucinya min thawbiha dari pakaiannya bil ma'i dengan menggunakan air, thumma tandahuhu, kemudian ia keringkan, thumma tusalli fihi, kemudian ia salat dengannya. Fa'alal muslimi an yahtamma bit taharati minan najasati fi badanihi wa makanihi wa thawbihi alladhi yusalli fihi. Harus bagi seorang muslim untuk memperhatikan kesucian dari najis-najis pada badannya atau tempatnya atau pakaiannya yang ia salat padanya, li'annaha syartun li sihhati salati, karena ia merupakan syarat dari sahnya salat. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.